Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Masyarul muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di salah satu masjid rumah Allah yang ada di permukaan bumi ini. Kita berdoa kepada Allah, berharap kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, ya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang artinya sesungguhnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pernah kami sampaikan di pengajian yang lain, Pak, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Katsir yang beliau tuliskan dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat ini. Langsung hadis ini yang pertama, yaitu hadis dari Ibnu Humaid dalam musnadnya. Jadi kitab musnad itu tidak hanya ditulis oleh Imam Ahmad, ada musnad Ibnu Humaid namanya, ada juga musnad Imam Asy-Syafi'i. Jadi Ibnu Humaid meriwayatkan hadis ya dari Nabi SAW yang sanadnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, bisa kita rujuk dalam tafsir itu, yang matanya intinya Rasulullah bersabda, Ummarul masajid hum ahlullah. Orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah keluarga Allah. Ini luar biasa, Pak. Coba kita bayangkan kita diakui oleh Pak Prabowo, Bang Suwardi, keluarga saya itu disebut oleh Pak Prabowo gitu. Tentu kita Masya Allah ya, senyum kita.
Wah, keluarga presiden rumahnya abang saya. Enggak, dari dulu nggak ngomong kan gitu. Ya kan? Ini lebih Pak, lebih dari presiden yang ngomong Allah. Rasulullah yang menyampaikan berita. Orang yang memakmurkan masjid adalah mereka keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu mesti kita makmurkan, ya, dengan sholat 5 waktunya, dengan majlis taklimnya, dengan baca Al-Quran dan pengajian di dalamnya, dengan pengajar ilmu agama yang ada. Dan itulah bentuk memakmurkan masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, kita bisa lihat bagaimana masjid yang dimakmurkan itu, Pak, ya, di Masjid Nabawi contohnya, atau di Masjidil Haram, ya, ada di situ halaqah para ulama, ya, yang dibacakan kalamullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu ada, Pak. Habis asar ada jadwal di situ, ya kan? Habis maghrib ada halaqah. Itu bentuk memakmurkan masjid. Jadi masjid itu tidak hanya kita bangun saja, dikembangkan, ya kan? Pengajian tidak datang-datang, apa kita memperbesar, ya kan? Kalau seandainya tidak kita bangun, ya kan? Karena inti membangun masjid itu untuk diapain? Apakah untuk dikatakan masjid kita yang paling besar? Kan enggak. Inti masjid itu dibangun adalah supaya kita makmurkan, ya, ramaikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jangan sampai kita terkena dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan datang hari kiamat, ya, masjid, ya, akan dibangun dengan indah, akan tetapi yatabahan nasu bil masajid, manusia akan saling berbangga-bangga di masjidnya. Masjid kami masjid yang paling viral di kota Jambi. Jadi bagi masjid apa Pak? Selfie. Ya, bukan itu bukan orang yang memakmurkan masjid itu, Pak. Jadi mudah-mudahan saja yang niatnya awalnya selfie, Allah beri hidayah, kemudian dia menjadi orang yang memakmurkan masjid. Ya, kita hanya bisa berdoa saja, berharap yang baik dari Allah. Mudah-mudahan masjid-masjid yang dibangun megah-megah itu, ya, dimakmurkan, tidak hanya sekedar, ya, dibangga-banggakan infrastruktur dan bangunannya. Karena itu nggak akan bermanfaat, Pak, di hari kiamat. Yang bermanfaat itu adalah ketika masjid Allah itu kita tunaikan amanatnya. Maka DKM masjid itu, itulah tanggung jawab besarnya bagaimana yang mengajak, ya, kaum muslimin untuk sama-sama meramaikan masjid. Itu wajib, Pak. DKM masjid harus menjadi figur, ya, orang yang betul-betul, ya, menjadi inisiator. Dia sebagai pemberi inisiatif untuk memakmurkan masjid, bukan untuk bangun masjid lain, Pak. Tiba pengajian dah ganti atau jangan. Ya, kalau orang yang betul-betul ingin membangun masjid, bangun jamaahnya dulu. Nabi itu, Pak, Masjid Nabawi awal-awal dibuat itu kecil, Masjid Nabawi itu bahkan tidak punya lantai, ya, keramik seperti sekarang. Ya, lantainya lantai tanah itu saja. Ini hadirin. Kemudian beratapkan dengan pelepah kurma. Sudah, ya, jadi masjid juga. Namun masjid betul-betul digunakan untuk apa, Pak? Untuk, ya, dimakmurkan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbangga-bangga dengan bangunan, jangan. Ya. Yang penting yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memakmurkan masjid itu. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, sehingga kita menjadi keluarga Allah. Jadi mafhumul mukhalafah dari hadis sebagai muqaddimah kita ini, Pak. Pemahaman kebalikannya, Pak. Orang yang tidak pernah ke masjid, Pak, dia bukan keluarga Allah. Orang yang tidak mau memakmurkan masjid, dia bukan keluarganya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun rumahnya dekat. Kalau nggak ke masjid dia, maka dia jauh dari Allah, walaupun di samping masjid rumahnya. Kalau dia laki-laki wajib ke masjid, siapapun dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Kita masih ya pada pembahasan bab ma jaa fi sihr. Bab apa saja dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang masalah sihir. Sudah kita bahas kemarin dalil yang kedua ya dari hadis Nabi, itu hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Jundubin marfu'an haddu sahiri darbuhu bis-sayf, rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mawquf. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abadah qala kataba Umar bin al-Khattab an yaqtulu kulla sahirin wa sahiratin, qala faqatalna salasa sawahira. Wa sahha an Hafsata radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Wa kadza sahha an Jundubin qala Ahmadu an salasatin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, yang artinya dari Jundub. Jundub ya, ini salah seorang sahabat Nabi, marfu'an, secara marfu', artinya disandarkan hadis ini kepada Nabi. Jadi hadis Nabi itu Bapak Ibu berdasarkan kepada siapa kita sandarkan. Ya, bi'tibari ila man usnida ilaih. Kepada siapa kita sandarkan itu terbagi ya 4. Nah, ada hadis Nabi yang disandarkan kepada Allah. Itu namanya hadis apa? Hadis qudsi. Lafaznya dari Nabi namun maknanya dari Allah. Kemudian yang kedua, ada hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan maupun perbuatan. Bukan ketetapan bukan termasuk yang nomor 2 ini. Itu hadis apa? Hadis marfu. Nah, jadi hadis marfu itu adalah kullu ma ya udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin. Setiap yang disandarkan kepada Nabi ya dari perkataan dan perbuatan. Contoh, Nabi bersabda seperti ini, kada wa kada misalnya. Atau Rasulullah biasanya melakukan ini dan ini, gitu ya. Ini namanya hadis marfu. Jadi penulis mengatakan wa an Jundubin marfu'an, dari Jundub secara marfu', namun ini lemah. Ya, ini menunjukkan ulama ahli sunnah nggak ada penatik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak maksum. Dalam hal ini beliau keliru. Disebutkan ini oleh Syekh Albani rahimahullah dan ulama yang lainnya bahwasanya hadis ini marfu' kepada Nabi dhaif. Namun kata Imam At-Tirmidzi hadisnya sahih, namun dia mauquf. Apa itu hadis mauquf? Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Artinya yang melakukan adalah sahabat, yang berbuat adalah sahabat. Itu hadis mauquf. Jadi hadis ini kata Imam At-Tirmidzi mauquf kepada sahabat itu yang sahih. Adapun marfu kepada Nabi lemah. Walaupun Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi, penulis kitab ini, mengatakan marfu'an, maka ungkapan beliau marfu'an ini adalah lemah, ya, dhaif. Ya. Sehingga dikatakan as-sahih wa qala as-sahih. Imam At-Tirmidzi mengatakan as-sahih annahu mauquf, bahwasanya hadis ini hadis yang mauquf. Ya. Hadis mauquf ini apakah bisa dijadikan dalil? Pak, ini kajiannya dalam ilmu usul fikih. Ya. Maka hadis mauquf pada dasarnya tidak bisa menjadi hujjah. Ya, dia bukan hujjah di dalam landasan agama. Nggak bisa dijadikan dalil. Namun hadis mauquf ini bisa menjadi hujjah apabila disepakati oleh para sahabat. Tidak ada satu sahabat yang menyelisihinya. Itu namanya ijma'. Dan ijma' adalah ya masdarun min masadir tasyri', adalah salah satu sumber dari sumber-sumber syariat. Itu adalah ijma', Al-Quran, Sunnah, ijma' serta qiyas, kan gitu. Masyarul muslimin,
yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam hadis ini dikatakan haddus sahir, hukuman bagi penyihir, ini hukuman dunia. Kata-kata had itu Pak, ini sanksi duniawi, putusan hakim gitu ya. Putusan hakim, putusan pengadilan terhadap penyihir adalah darbuhu bisayf, ya, dipenggal lehernya dengan pedang, dihukum mati, dipancung dengan pedang. Ya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Imam At-Tirmidzi berkata yang sahih hadis ini tidak marfu namun hadis mauquf. Kemudian tidak ada, ya, belum kami ketahui adanya sahabat yang mengingkari hukuman mati bagi penyihir, sehingga disimpulkan bahwasanya, ya, hukuman mati bagi penyihir, hukuman pancung bagi penyihir ini merupakan ijma, ya, dari kalangan para sahabat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang berikutnya, wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abadah, dari sahabat Bajalah bin Abadah, qala, dia berkata, kataba Umar bin Khattab, Umar bin Khattab telah menuliskan perintah ini. Ini juga asar, ya. Ini juga mauquf kepada Umar, ya. Jadi Umar bin Khattab menuliskan perintah gitu. An yaqtulu, supaya mereka membunuh, ya, memenggal, mengeksekusi kulla sahirin wa sahiratin, setiap penyihir laki-laki dan perempuan. Qala, Bajalah bin Abadah berkata, faqatalna, kami telah mengeksekusi gitu ya, salasa sawahira, 3 penyihir di masa Umar bin Khattab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata penulis, dan Imam Ahmad. Namun lagi-lagi, ya Pak, ya, yang namanya manusia yang maksum hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Para sahabat pun secara individu terkadang lupa juga, terkadang salah ijtihadnya, biasa. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita tidak pernah fanatik kepada beliau, karena yang kita ikuti adalah Rasulullah. Beliau hanya salah satu ulama saja. Dalam hal ini beliau dikritik juga oleh para ulama. Lafaz hadis ini sebenarnya tidak ada dalam Sahih Al-Bukhari secara lafaz, namun asalnya ada secara makna. Hal ini dijelaskan, ya, oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, ya, dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, ya, fi Syarh Kitab Tauhid. Beliau mengatakan, ya, dzukira fi syarh, disebutkan dalam syarah kitab tauhid yang lain, ya. Yang saya maksud adalah Taisir al-Aziz al-Hamid, kitab Taisir al-Aziz al-Hamid ini salah satu syarah dari kitab tauhid, ya. Anna hadzal lafdh laisa fil Bukhari, ya, lafaz hadis ini Pak, ya, perkataan dari sahabat Bajalah bin Abadah bahwasanya Umar telah menuliskan perintah untuk membunuh setiap penyihir laki-laki dan perempuan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dikeluarkan lafaz ini dalam Sahih Al-Bukhari. Saya pernah cek juga di aplikasi gitu Pak, ya. Ini juga tidak ketemu, ya. Ternyata sudah dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah kitab ini, salah satunya penulis kitab Taisir al-Aziz al-Hamid, ya. Anna hadzal lafdh, dinukil juga oleh Imam Ibnu Utsaimin, ya. Sesungguhnya lafaz ini laisa fil Bukhari, ini enggak ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Walladzi fil Bukhari, yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, annahu, bahwasanya Umar bin Khattab, ya, amara bi an yufarriqa baina kulli dhi mahramin minal majus, ya, untuk memisahkan setiap orang yang punya hubungan mahram gitu, ya, dari orang-orang Majusi. Jadi orang yang punya hubungan mahram jangan dekat-dekat dengan Majusi gitu, dipisahkan. Kenapa Bang? Alasannya li'annahum, karena mereka orang Majusi itu yujawizuna nikah al-maharim, mereka membolehkan nikah dengan sesama mahram, incest, ya kan? Kalau kata kita itu, ya, adik dengan abang kandung boleh nikah, ya, na'udzubillah.
yang punya mahram boleh nikah. Ini keyakinan orang-orang Majusi, maka Umar memerintahkan untuk dipisahkan antara mahram. Ya, orang yang punya mahram jangan dekat-dekat dengan Majusi. Pisahkan, jangan tinggal dengan Majusi. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan orang yang punya pemikiran sesat itu harus dipisahkan, ya kan? Kenapa? Dia akan membawa kesesatan dan syubhat. Lihat orang Majusi ini disuruh pisahkan oleh Umar, ya. Apalagi orang yang punya saudara perempuan, ya. Jangan dekat-dekat dengan Majusi ini karena dia akan memberikan syubhat yang membolehkan nikah dengan sesama mahram. Ini hadirin yang Allah muliakan. Itu yang ada dalam Sahih Al-Bukhari gitu. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Fa'amara Umar, kemudian Umar memerintahkan an yufarriqa baina dzawil rahim, ya, baina dzawil rahimi rahimah, antara orang yang memiliki hubungan rahim, ya, untuk tidak ngumpul dengan orang Majusi gitu, ya. Kaget, ya, kena syubhat, ya. Lakin akan tetapi dzakara syari'u, ya, pensyarah kitab menyebutkan, yaitu sahibu Taisir Al-Aziz Al-Hamid, yaitu penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, annal, ya, annal Qati'iyya, bahwasanya ada seorang rawi namanya Al-Qati'iyya, rawahu fil juz'i tsamin, ya, tsani afwan, telah meriwayatkan pada juz yang kedua, min fawaidihi, ya, dalam fawaidnya. Jadi Al-Imam Al-Qati'i ini ada punya kitab namanya Al-Fawaid, ya. Fawaid, ya. Wafihi, dan di dalam riwayat itu, ya, beliau meriwayatkan tsumaqtulu kulla kahinin wasahirin. Nah, ada kata-kata kahinin wasahirin, ya, yang tadi riwayatnya yang dikata Syekh dalam Sahih Al-Bukhari itu sahirin wasahiratin, ya. Nah, kalau dalam riwayat yang mana ini sahih, dia telah diteliti oleh pensyarah kitab ini, isnaduhu hasan, ya, sanad-sanadnya hasan. Kata-kata Umar memerintahkan untuk membunuh setiap dukun, begitu. Anibtulu tsumma qtulu kulla kahinin wasahirin, ay asyarih. Kemudian pensyarah kitab, ya, penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid mengatakan isnaduhu hasan, sanad-sanadnya hasan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau juga mengatakan wa ala hadza fa aza al-musannifu ilal al-Bukhari, maka penulis, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menyandarkan hadis ini kepada Sahih Al-Bukhari, yahtamilu annahu arada aslahu, maka ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan yang beliau inginkan itu adalah asal maknanya ada dalam Sahih Al-Bukhari, walaupun lafaznya nggak ada. Itu seperti yang saya sebutkan tadi, asalnya ada, asal di sini maknanya gitu, la lafzahu, bukan lafaznya. Kalau lafaznya memang tidak ada, ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Yang adanya dalam kitab fawaid, ya, kitab fawaidnya Imam Al-Qati'i, yang mana telah diteliti oleh pensyarah kitab, ya, bosnya sanad-sanadnya hasan, bosnya Umar Ibn Khattab itu tsumma qtulu, memerintahkan untuk membunuh kulla kahinin wasahirin, setiap dukun dan penyihir. Karena dukun dan penyihir ini, Pak, dua beradik, ya, Pak, ya. Ya, sama-sama sesat dan sama-sama mengajarkan kesyirikan, menebarkan kesyirikan di tengah-tengah masyarakat. Ini masyarakat muslimin yang Allah berikan. Namun maknanya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasahah an Hafsah, kemudian telah sahih riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha. Siapa Hafsah itu, Pak? Bang Ijal, Hafsah siapa? Ya, anak Umar bin Khattab, istri siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Annaha amarat, bahwasanya Hafsah bintu Umar, ya, telah memerintahkan biqatli jariyatin laha, untuk mengeksekusi, ya, menghukum mati budak perempuannya. Kenapa? Saharatha, karena budak perempuan ini telah menyihir Hafsah. Jadi istri Nabi pun pernah disihir, Pak. Ya, jangankan kita gitu, ya.
Istri Nabi pun pernah disihir, bahkan Nabi saja pernah disihir. Yang menunjukkan apa? Nabi juga manusia biasa juga. Jadi Nabi itu bukan malaikat, Nabi bukan Tuhan gitu ya. Nabi itu manusia biasa, namun kelebihannya beliau Allah wahyukan wahyu, Allah utus sebagai Rasul. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ya difakutilah, kemudian dieksekusilah, dihukum matilah budak perempuan tersebut. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta'nya, juz yang kedua ya, nomor ya 872. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ahmad, kemudian Imam Ahmad berkata, an salasatin, tentang 3 orang sahabat, min ashabin Nabi sallallahu, dari sahabat Nabi yang meriwayatkan ya hukuman mati bagi penyihir. Ya, kita urutkan. Yang pertama Pak, siapa? Jundub bin Abdillah tadi ya. Kemudian yang kedua siapa Pak? Ya, yang kedua ya Hafsah. Ya, yang ketiga ya, yang ketiga Umar, ya kan? Yang ketiga Umar bin Khattab. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita yang masuk kepada syarah hadis ini, syarah kitab ini yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Qala syarih hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab yang semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, qala, beliau berkata, haddus sahiri ay uqubatuhu. Haddus sahir itu artinya uqubahnya. Uqubatu itu artinya ganjaran ataupun sanksi lah ya. Kalau bahasa kita sanksi bagi penyihir, hukuman lah gitu ya, hukuman bagi penyihir. Ini hukuman di dunia ya. Jadi asar ini menjelaskan tentang hukuman di dunia bagi pelaku sihir. Karena pelaku sihir itu dalam Islam Pak, dalam perspektif Islam mereka adalah pelaku pidana. Mereka telah melakukan tindakan pidana, mereka terancam hukuman mati. Darbuhu bisayf, apa hukumannya Pak? Yaitu dipancung dengan pedang. Ya, dan ini Pak pendapat Imam Syafi'i juga, Imam Ahmad, ya, Imam Malik. Ya. Kalau Imam Syafi'i beliau bedakan, beliau berikan rincian. Penyihir yang dihukum mati itu adalah penyihir yang melakukan sihir yang mengandung kesyirikan. Ya, contoh orang melakukan santet, ya, atau orang melakukan praktek sihir yang mengandung unsur kesyirikan, atau dia minta bantuan dengan jin. Karena sihir itu Pak, secara bahasa ada sihir yang namanya ya syahwadah. Apa itu syahwadah? Sulap. Karena secara bahasa sihir itu adalah sesuatu yang samar-samar. Ma khafiya sababuhu. Ya, sesuatu yang samar sebabnya. Maka dalam Islam sulap itu sihir juga. Namun dia bukan sihir yang pelakunya diancam dengan kekufuran, tidak. Namun pelakunya hanya jatuh ke dalam dosa-dosa besar karena dia berbohong. Karena dalam Islam itu Pak, tidak boleh kita berbohong untuk tujuan untuk joking ya, untuk tujuan lawak, tidak boleh. Boleh berbohong ya, namun ada dalil saja. Contoh seorang suami yang menghibur istrinya, masya Allah di masakannya mau enak lezat niat, padahal ya Allah ya, seumur hidup inilah makanan enak-enak. Tapi kalau ketika dia ingin menghibur istrinya Pak, ya boleh, karena ada dalilnya. Atau ingin mendamaikan 2 orang yang bertikai, baginya kepada si A itu, antara A dan B Pak ya. Si A ya, si B itu pokoknya masya Allah ya, orangnya suka memuji antum, orangnya suka ya menyebut kebaikan antum. Sebenarnya dia itu di belakang antum itu suka memuji antum dan senang dengan antum sebenarnya, tapi dia gengsi aja ya kan di depan antum. Nah, padahal bohong, tidak ada ya kan? Si A itu memang depan belakang jahat sama si B kan gitu.
kenyataannya. Dan pergi lagi dia kepada si B, diceritakan si A itu masya Allah gitu Pak ya. Untuk apa? Supaya keduanya akur. Berbohong dia boleh, karena ada dalilnya. Ya, atau berbohong ya dalam keadaan peperangan strategi Pak. Ya, kamu musuh ya, enggak. Kamu ya, kamu musuh ya, enggak Pak. Ya, kita nih satu tentara ini, lihat ini kan. Kalau dikatakan musuh, ditembaknya langsung kita mati kita. Itu boleh Pak. Strategi perang dalam keadaan perang kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dibolehkan. Sementara dalam bercanda tidak boleh Pak. Nabi bercanda juga, namun boleh melarang berbohong ya, dalam canda. Harus serius. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sulap ya tidak boleh kena bohong Pak. Kecuali dia sebutkan triknya, itu kan ada bohong lagi tuh ya. Kalau dia sebutkan triknya ini Pak, gitu ya, kan nggak sulap lagi namanya Pak ya. Karena yang sulap itu identik dengan menyembunyikan ya triknya kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sulap itu dalam Islam juga sihir Pak. Ini hadirin yang Allah berikan. Namun dosanya tidak sampai kepada syirik. Kenapa? Karena tidak melakukan media kesyirikan seperti minta bantuan dengan jin. Karena jin itu akan memberikan bantuan apabila kita mempersembahkan ibadah kepadanya, mempersekutukan Allah dalam rangka untuk meraih bantuan dari jin tersebut. Baru jin itu bisa membantu kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darbu bisayf ya, dipenggal lehernya dengan pedang, ai qatluhu, yaitu dibunuh dia, dieksekusi mati. Ruwiya darbuhu, diriwayatkan dengan kata darbuhu. Kemudian ya diriwayatkan juga bil ha'i wat ta'i, dengan huruf ha dan ta. Ya. Kalau dengan huruf ha yang ini darbuhu ya, dia mudhaf kepada ha huwa, dhamir huwa itu. Kemudian dan ta, artinya nggak pakai dhamir hu, namun ta marbutah, maksudnya itu darbatun ya. Haddus sahir darbatun bisayf. Dalam riwayat yang lain haddus sahiri darbuhu bisayf. Ada dua memang. Ada darbatun bisayf, ada darbuhu bisayf itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis ini sahihnya mauquf. Hadis ini mauquf ai min kalamis sahabi. Ya, merupakan perkataan sahabat, dari perkataan sahabat ya. La min kalamin Nabi SAW, bukan dari kata Nabi, bukan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Itu Pak yang seperti yang telah kita terangkan tadi ya, hadis mauquf itu. Kalau yang dari perkataan Nabi itu namanya hadis marfu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad berkata apa ya? Beliau menjelaskan di sini perkataan Imam Ahmad. Wa qala Ahmadu, dan berkata Imam Ahmad, an salasatin, tentang 3 orang, min ashabi Rasulullah, dari para sahabat atau dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan untuk mengeksekusi mati penyihir. Siapa? Umar. Mereka adalah Umar ya. Kemudian wa Hafsah, dan anaknya Hafsah. Ini orang-orang yang memang ini Pak ya, sahabat memang punya jiwa perang ini ya, jiwa yang tegas. Karena sahabat itu beda-beda tipe Pak. Karena Umar tipikalnya apa tegas, ya kan? Kalau Nabi suruh penggal lehernya, dipenggalnya betul, ya kan? Kalau Abu Bakar agak ya, karena bukan bidangnya itu seperti ya, agak lembut dia kan gitu. Memang beda-beda. Ya, karena manusia itu, para sahabat juga manusia, punya tipikal yang beda-beda. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari juga ada yang seperti yang tipikal Umar Pak ya. Iya, yang orangnya fighter ya Pak ya, siap perang aja gitu. Ya, ada tipikalnya Abu Bakar ya kan, yang orangnya itu lembut kalau ngomong dia. Kalau membuat tindakan itu agak lama dikit ya, karena pertimbangannya panjang kan gitu. Gak kayak Umar dikit-dikit, iya kan? Ya Rasulullah, izinkan aku penggal lehernya itu gitu kan. Itu aja kalau Umar tuh Pak ya.
Karena memang Umar ini backgroundnya seperti itu. Ya, sebelum masuk Islam memang beliau ini yang ditakuti, suka perang gitu ya. Memang hobinya itu perang kan gitu. Makanya dikit-dikit ya beliau minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala gitu aja. Beda dengan sama dengan Abu Bakar kepegang ya kan, ya Rasulullah ya kayaknya gitu. Jadi banyak pertimbangan itu, sungguh kejam ucapan, nggak sampai ya minta izin untuk menggalnya gitu. Karena bukan karakternya, memang beda-beda Pak. Ya para sahabat seperti itu. Ya, maka yang meriwayatkan ya tentang memenggal itu adalah Umar kan gitu, karena punya karakter yang luar biasa kan gitu. Dan Umar ya memenggalnya itu bukan karena pendapat pribadi juga enggak, karena memang ada ilmunya. Tentu ini yang beliau pelajari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Hafsah, dan anaknya Hafsah, dan Hafsah juga tentu sudah belajar dengan suaminya karena dia istrinya Rasulullah. Kemudian Jundub juga ya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata pensyarah kitab ini, munasabatul athar lil bab. Apa korelasi athar ini terhadap bab yang kita bahas? Jadi kita ini sedang bahas bab apa, Bapak-bapak? Bagi jalan bab tentang apa sekarang ini? Bab maja'a fi sihir ya, bab tentang sihir kan gitu. Jadi apa korelasi athar ini kan gitu? Kata penulis, kata pensyarah, anna fiha, sesungguhnya di dalam athar ini ya, bayana haddis sahir, terdapat penjelasan hukuman pidana terhadap penyihir. Apa hukumannya itu? Bi'annahul qatlu, yaitu dieksekusi mati, hukuman mati. Mimma yadullu ala idhami, ini menunjukkan di antara perkara yang menunjukkan ya idhami jarimati sihr, besarnya, luar biasanya ya dampak dari ya perbuatan sihir itu. Dari jarimah itu pidana lah gitu ya. Ya tindakan keji, tindakan pidana sihir ini luar biasa. Wa annahu minal kabair, dan dia termasuk dari dosa-dosa besar. Jadi sihir itu Pak dosa besar, bahkan pembatal keislaman. Ya, sihir itu pembatal keislaman. Auzubillahi min dzalik. Kemudian hadis yang Allah muliakan, ma yustafadu minal athar, apa istifadah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari asar di atas. Awalan, yang pertama, bayan haddis sahir, penjelasan hukuman pidana terhadap penyihir. Jadi asar ini menjelaskan Islam itu adalah agama yang luar biasa, agama yang sempurna. Jangankan tentang hukum ya negara, hukum jual beli, semua lengkap ya, termasuk juga hukum pidana juga ada dibahas di dalam fikih Islam. Termasuk yang dibahas ini adalah hukuman mati. Yang diberikan hukuman mati dalam Islam itu diantaranya penyihir. Wa annahu yuqtalu, bahwasanya pelakunya itu dieksekusi mati. Namun sering kami sampaikan yang harus kita garis bawahi, yang melakukannya adalah pemerintah. Maka haram hukumnya kalau kita pribadi yang melakukan. Udah ya, nampak paman kita menyihir Pak ya, berubah paman kita. Pas lagi tidur kita pancung lehernya, haram Pak, tidak boleh. Itu ya, itu hukumnya haram ya, karena yang memancung itu harus pemerintah. Tapi Pak Ustaz memerintahkan, pemerintah kita nggak melakukannya. Pemerintah kita nanti yang bertanggung jawab. Yang penting kita sudah menyampaikan, ya kan, dalam pengajian kita. Kemudian para asatizah juga telah menyampaikan, kalau pemerintah tidak melakukannya nanti dia mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Dia nanti yang mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Kita sudah lepas Pak, karena memang ada hukum yang hanya boleh dieksekusi oleh pemerintah, seperti potong tangan bagi pencuri. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah. Dan hukum pidana Islam yang lainnya yang langsung disegera, kisos juga Pak. Orang bunuh kan, hukumnya kan dibunuh lagi itu kalau dia membunuh secara amdan sengaja. Ini wallahu taala alam bisawab. Ya, kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit ya. Tafadhal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala la. La haula. La La ilaha. Ya bismillah, kita lanjutkan lagi istifadah atau pelajaran dari asar di atas. Jadi asar di atas terdapat penjelasan hukuman pidana bagi penyihir, diapain dia dibunuh, wala yustatab, dan tanpa dimintai tobat, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, sanian yang kedua, wujudu ta'atis sihri fil muslimin ala hadi Umar. Terdapat praktik ya sihir di tengah-tengah kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab. Fa kaifa biman ba'dahu, dan bagaimana dengan ya masa setelahnya. Tentu lebih parah lagi, Pak. Karena dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah mengatakan la ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun ya mimma qablahu. Tidak akan datang suatu waktu atau suatu zaman melainkan dia lebih jelek dibandingkan dengan zaman yang sebelumnya. Ini hadis Nabi
Bahkan zaman yang terbaik itu zamannya Umar. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, Rasul dan para sahabat. Tsumma alladziina yalunhum, kemudian setelah para sahabat, para tabi'in, Umar, para sahabat. Di masa Umar saja sudah terjadi praktek sihir, apalagi di zaman yang sudah jauh nih Pak ya, yang sudah di akhir zaman ini, yang mana Islam di akhir zaman ini asing. Sebagaimana dalam Sahih Muslim juga Rasul mengatakan, ya bada'a al-Islamu ghariban, agama Islam itu ya mulai dalam keadaan terasing, asing, aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, maka akan kembali asing sebagaimana mulainya terasing. Namun bagi orang yang terasing dalam kebenaran ini bukan terasing dalam kebidahan gitu ya. Ya ini komunitas sunnah semuanya, tiba-tiba dia bid'ah, gitu. Masuk terasing di sini dalam kebenaran, dalam Al-Quran dan sunnah. Maka Rasul mengatakan di akhir hadis ini, fatuba lil ghuraba, maka ya beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di masa Umar saja sudah ada sihir, ya sudah dipraktekkan sihir, apalagi di masa kita Pak, ini luar biasa. Di tempat kita ini Pak sudah ada ya persatuan dukun ya dan paranormal di negara kita ini. Ya lupa saya ya, ada itu ya nama persatuannya ya, ada Pak, sudah didaftarkan di Kemenhum ya, Kemenhumham gitu ya. Ya sudah ada akte notarisnya Pak, kuat secara hukum mereka ya gitu. Iya, padahal isinya siapa Pak, penyihir itu ya, perusak akidah umat ya, dukun. Jadi harus kita perangi dukun itu Pak ya, harus kita perangi tentu dengan ilmu ya, kita sampaikan ilmu-ilmu yang menghantam dukun itu, sampaikan aja Pak, jangan takut nanti kita Pak Ustadz di peletnya, pelet itu ya serahkan aja sama Allah gitu ya. Ya nanti kita tergila-gila pula pemanahnya Pak Ustadz, susah nanti kan gitu ya. Jangan takut Pak, selama kita yakin kepada Allah ya, yakin kepada Al-Quran, insya Allah kita punya senjata untuk menghantam itu. Jangan takut ya, jangan kita merasa kecil di depan kesyirikan. Sesungguhnya kaidah syaitan itu dhaif kata Allah ya, budaya setan itu lemah, dan dukun itu Pak wali syaitan, auliya syaitan di muka bumi ini. Dukun-dukun itu adalah wali-walinya setan. Jadi setan itu memang turun ke dukun itu. Jadi dukun itu ya, setan itu pawangnya dukun ya. Ya, jadi setan itu pawangnya dukun. Dukun ini Pak bonekanya setan di tengah-tengah masyarakat. Penyihir itu ya, tukang ramal ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, sekarang kita masuk bab yang berikutnya. Ternyata sudah habis bab ini. Qala al-musannifu rahimahullah, babu bayani syai'in min anwa'i sihr, ya, bab tentang penjelasan sesuatu dari jenis-jenis sihir. Jadi enggak semuanya. Jadi penulis Syekh Muhammad di sini At-Tamimi rahimahullah menjelaskan kepada kita ya salah satu dari jenis sihir itu. Kemudian beliau membawakan riwayat hadis ya. Qala Ahmadu, telah berkata Imam Ahmad ya. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Auf ya, haddatsana Aufun an Hayyan ibn al-Allai, dari Hayyan ibn al-Alla. Haddatsana Qatan bin Qabisah an Abih, telah menceritakan kepada kami Qatan ibn Qabisah dari ayahnya, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, innal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibti, sesungguhnya al-iyafah wa tarqa wa tiyarah adalah bagian dari jibti. Qala Aufun, berkata Auf, al-ifayatu afwan, al-iyafatu, iyafah itu adalah zajrut tayr, menghardik burung. Wat tarqa, dan tarqa itu adalah al-khattu ya, yukhattu bil ard,
tulisan garis ya, yang digaris pada tanah. Wal jibtu qala Al-Hasan, dan jibtu berkata Al-Hasan ya, Al-Hasan Al-Basri ya, adalah rannatu syaitan, adalah suara setan. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Wali Abi Dawud, kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, wan Nasa'i, dan An-Nasa'i, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban fi sahihi, dalam sahihnya ya, al-musnadu minhu, yang sanadnya dari Ibnu Hibban dalam sahih Ibnu Hibban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini Pak juga didoifkan riwayat ini oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah, dengan alasan bahwasanya Hayyan ibn Allah, salah satu perawi dalam hadis ini ya, majhul ya, perawi yang tidak dikenal. Akan tetapi ulama lain mengatakan ada penguatnya, syawahid dari hadis ini, seperti ya Syekh Ahmad Syakir dalam kitabnya, dalam muqaddimah kitabnya tafsir atau ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Umdatul Tafsir ya. Ini buku kita baca Pak ya, setiap hari Ahad itu malam Senin ya, di di Mujtahidin ya. Jadi dalam muqaddimah kitabnya Umdatul Tafsir ini, Syekh Ahmad Syakir menghasankan hadis ini. Artinya apa? Hadis ini hadis yang mukhtalaf ya, dari para ulama hadis itu ya kesimpulannya beda-beda. Syekh Albani mengatakan lemah, sementara ulama lain ada yang mengatakan sahih. Kemudian ada Syekh Ibnu Furaih, juga seorang peneliti hadis. Beliau pentahqiq kitab Fathul Majid, syarahnya ya, Fathul Majid ini syarahnya, kitab Tauhid ini syarah yang cukup lengkap ya. Beliau menghasankan juga hadis ini. Ala kulli hal, ini hadis mukhtalafun fih, hadis yang diperselisihkan apakah dia dhaif ataupun sahih. Memang ada hadis itu yang sepakat ulama itu lemah gitu. Ada juga hadis itu yang ulama berbeda pendapat. Jadi apa yang kita lakukan ya, kalau seandainya kita mengambil pendapat yang mensahihkan, insya Allah Pak ya, karena kita belum meneliti, dan saya sendiri pun juga belum mentakhrij hadis ini gitu ya. Karena memang untuk menghukumi hadis sahih dan dhaif itu Pak, tidak semua orang bisa ya. Harus orang-orang yang sudah mencapai derajat muhaddis, ahli hadis. Kita hanya menukilkan pendapat ahlinya saja. Ya, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita hanya bertanya ya saja kepada orang yang berilmu tentang hadis kalau kita nggak tahu hukumnya gitu, apakah sahih atau dhaif. Ternyata ahli hadis berbeda pendapat dalam hukum hadis ini kan gitu. Dan Syekh ya memandang hadis ini sebagai hadis sahih. Ya, boleh jadi ya Syekh Muhammad ya termasuk ulama yang mensahihkan hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian wal jibtu, dan kata al jibtu ya, qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, rannatu syaitan adalah suaranya setan. Isnaduhu jayyid ya, sanad hadis ini jayyid. Adapun kata rannatu syaitan ini juga telah diteliti ya, ini tidak terdapat dalam Musnad Ahmad. Yang ada innahu syaitan. Qala Al-Hasan al-jibtu innahu syaitan, itu lafaz yang benar. Adapun rannatu syaitan itu ini ditemukan dalam kitabnya Imam Ibnu Muflih, dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Al-Adab Asy-Syar'iyyah, yang merupakan salah satu murid dari Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Muflih rahimahullah. Ya, namun ya ini keliru, beliau mengatakan ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, karena beliau di awal mengatakan qala Ahmadu, telah berkata Imam Ahmad, namun telah diteliti oleh para ulama, kata-kata ucapan dari Al-Hasan Al-Basri rannatu syaitan ini tidak terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, namun terdapat dalam kitabnya Imam Ibnu Muflih. Maka sekali lagi kita katakan penulis juga manusia ya, terkadang juga keliru Pak ya. Dan ulama Ahlussunnah tidak ada yang fanatik Pak ya. Ketika ulama Ahlussunnah yang lainnya salah, tetap mereka kritik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam manhaj Ahlussunnah ini tidak ada yang maksum itu Pak. Syekh Albani ada juga salahnya, kritiklah gitu. Selagi kritikan kita itu ilmiah ya, dalam rangka untuk apa, memberikan ilmu tambahan bagi pembaca kitab ini ya kan, bukan untuk menjatuhkan harga diri ulama. Karena secara akidah
ulama itu Ahlussunnah, kecuali akidahnya sudah menyeleweng, ya. Itu boleh kita bantah dengan bantahan yang sifatnya membongkar kesalahan. Ini enggak. Ini hanya untuk bukan membongkar kesalahan, ya, untuk hanya mengingatkan pembaca bahwasanya ada kekeliruan yang harus kita waspadai atau yang harus kita koreksi dalam bab ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak ya, kita belajar sebuah kitab itu dengan guru. Ya, kalau kita hanya belajar sendiri gitu ya, modal-modal baca tidak tahu kita. Ya kan? Ternyata lafaz ini ya kan tidak ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, ini diantara faedahnya bahwasanya belajar ilmu agama itu berguru, ya Pak ya. Sehingga kita tahu Pak, ya ada nanti salah dari buku yang kita baca, hatta yang nulisnya ulama Ahlussunnah pun Pak. Kalau kita modal baca apa lagi ya nggak bisa baca kitab, ya. Yang bisa baca kitab saja nggak cukup, harus dia belajar dengan guru. Kakek yang salah nggak tahu dia ayo betul lah gitu ya. Dia cuma modal bisa mengartikan ya teks bahasa Arab. Sementara dia tidak dapatkan penerangan ini dari kitab ini, ya. Kecuali dia memang masya Allah ya membaca semua syarah gitu, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita masuk ya kepada syarah hadis ini. Ya, toib ya mungkin dengan waktu ya Bang ya, kalau kita baca agak panjang ini Pak ya. Iya, karena kita sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan dulu pada matannya saja. Insya Allah kalau Allah masih panjangkan usia kita, ya Allah masih takdirkan kita untuk bersua lagi, insya Allah kita lanjutkan pada syarahnya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.